Enggak, masalahnya itu, inilah pertanyaannya gitu. Dia laki-laki gitu loh. Maksudnya badan yang sebesar itu, bodinya sebesar itu, berotot gitu. Kok bisa jadi gemulai gitu loh. Ini laki-laki cemana lah gitu, kok lembek kali gitu kan. Takutnya itu, nauzubillah lah ya. Terlebih banyaknya berita-berita viral sekarang kan, tentang kaum-kaum pengikut Nabi Lut nih. Kan kisah Nabi Lut itu kan ngeri kita lihat. Kaum Sodom itu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dia. Pejabat kampuang. Tengoklah setelannya bos. Yalah. Kopi dia ini nggak 3.000 macam kita. Kopi berapa nih? Kopi dia ini 80.000 ke atas. 80.000. Itu kan digantungkan kunci di ikat pinggang. Nggak ada. Setelah ini pinjam semua. Ya, sama seperti kisahnya Nabi Lut. Itu kan awalnya 1-2 orang gitu kan dalam kisahnya itu. Akhirnya menjadi jamur gitu, menjamur sampai itu menjadi tabiat. Yang pada akhirnya ketika semua orang berbuat keji itu, apa yang terjadi? Allah kasih azab sama kaum mereka. Allah balikkan itu kan. Bumi itu menimpa mereka. Nah, khawatirnya kita, kalau kita nggak diam saja dengan perilaku demikian, khawatirnya juga Allah akan beri azab yang sama pada kita gitu. Bukan perkara kita, oh itu kan hak mereka, iya itu hak mereka, tetapi perhatian kita terhadap penyimpangan itu. Kita benarkan nggak maksiat tentang Allah ini gitu. Lebih lagi, sampai merubah kelamin gitu kan, merubah genre dari keluarga. Jelas keluar dari tabiat. Dia merubah dirinya, kemudian dia membenarkan perilaku kaum Nabi Lut itu. Membalik. Tapi kalau Mbak Oyen bilang dia laki-laki, tetap hukumnya sebagai laki. Dia meninggal, sholatkan tetap sebagai laki-laki. Dimandikan tetap dengan laki-laki. Walaupun gimana pun dia cara mengubah dirinya, dia tetap dihukumi sebagai laki-laki. Makanya ada sebagian orang tuh, misalnya kita nggak tahu nih, dia ini transgender misalnya kan laki-laki. Terus ada orang laki-laki megang, nggak boleh pegang, dia kan perempuan gitu. Nah, sejatinya kita yang bertanya, kenapa seorang laki-laki bisa menjadi perempuan gitu? Itu dia Bang Fadil. Cocok. Oke, antum jangan berdalil dengan ham-ham itu. Oke, jangan berdalil dengan ham. Sekarang kita ini bukan perkara hamnya, tapi perkara penyimpangan itu. Walaupun siapapun yang membenarkan, pemerintah siapapun, kalau penyimpangan yang dilarang oleh Allah tetap kita ingkari. Cocok? Cocok. Oke? Kalau lupa nama Allah apa lagi? Iya, masalah nanti tadi bersikeras itu kan hak kebebasan. Ya, hak kebebasan. Enggak, soalnya kan kita sama-sama kayak agama. Bukan bebas. Kalau agama, enggak. Anda baca pun dari agama-agama yang lain, itu menolak keras perilaku itu. Karena itu memang suatu penyimpangan naluri, itu penyimpangan fitrah seseorang. Mana mungkin laki-laki menyukai laki-laki gitu. Jadi penyakit di masyarakat gitu ya. Dan dari situ juga banyak muncul penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit apa namanya? Penyakit-penyakit kelamin. Betul. Bahkan penyakit kelamin itu sampai sekarang itu belum ditemukan nih obat. Ya, seperti HIV kan. Ya, itu kan belum ada penyimpangan. Awal munculnya itu adalah penyimpangan itu gitu. Penyimpangan apa namanya kelamin itu. Keluar dari fitrahnya gitu. Keluar dari fitrahnya. Itu mungkin salah satu azab dari Allah juga nih untuk orang-orang yang berbuat menyeleweng gitu. Iya. Dan sikap kita sebenarnya ketika melihat demikian, orang-orang yang selain berperilaku lainnya, ya udah, jangan kita, ya kalaupun kita menghargai dia, ya udahlah, menghargai pilihannya lah, tapi jangan kita benarkan perilaku dia itu gitu. Ya makanya ada kawan-kawan mungkin dia berteman baik dengan kaum-kaum demikian, anak rasa gak usahlah ditemani gitu. Sebenarnya kita kucilkan aja orang-orang seperti itu. Kalau anak sih pribadi, kenapa? Karena itu seolah-olah kita membenarkan perilaku dia loh. Sehingga, oh dia aja gak apa-apa kok sama anak gitu. Itu kan bahaya gitu. Ya memang bagusnya itu
apa namanya, ada hukuman untuk mereka Terberat. hukum terberat kan. Anak setuju kali memang. Tapi banyak di apa namanya negara-negara itu melegalkan. Salah, naudzubillah. Anak Jadi mereka bebas gitu. kalau memang lihat mereka itu, kalau udah nengok, tak kenapa buat tuh tena. Kayak, besetan kali ini. Nggak tahu, gitu. Dia memang. Itulah makanya, alhamdulillah lah kita berlindung dari keluarga kita, anak keturunan kita dari penyakit demikian. Itu penyakit, harus disembuhkan. Itu bukan suatu fitrah itu. Mereka berdalil dengan, aku memang dari lahir kayak gini ya, gimana lagi nih, nggak ada. Itu sebuah penyakit yang memang harus disembuhkan. Karena itu tuh dekatkan diri pada agama. Tapi kalau kita tahu mengetahui ciri-cirinya cuman Ya kita tahu ciri-cirinya itu ya, kita laki-laki nih kan. Kita ngobrol sebagai laki-laki kan jelas dia. Tandai aja. Ya kalau memang dia lebih gemulai gitu, kayak istilah menampakkan sisi lemah lembut, ataupun dia mulai membicarakan hal yang sensitif, dan dia tidak memiliki ketertarikan pada perempuan, melainkan dia lebih aktif ketika membicarakan tentang laki-laki, ya bisa jadi lebih berhati-hati aja. Lebih berhati-hati aja. Kita khawatir bahwasanya bisa jadi si teman ini ada penyakit itu. Tuh. banyak ya ini. Pada intinya gitu aja lah, WN. Makanya mengeri dah. Masa laki-laki sama laki-laki gitu. Batang cepat batang. Agak ngeri-ngeri sedap. Jadinya kalau aku sendiri nengoknya, aku aja lebih suka cewek daripada laki-laki. Gini loh, kalau lagi duduk gini kan, dan tuh lagi duduk. Halo bang, gitu, bejakun dia. Halo bang. Terkejut gitu. Ini ada lagi viral. Nah, lagi fenomena ini lah, kita sebenarnya apa namanya itu nggak bisa 100% percaya dengan apa, karena dia lihat di Instagram udah berkedok akun dakwah gitu. Ada masalah-masalah. Iya, maksudnya dia akun dakwah apa namanya itu, membuat konten-konten yang berbau agama gitu kan, yang Beri nasihat. dan sebagainya. Mungkin yang selama ini kita percaya gitu kan, cuman ada berita apa, dia rupanya kaum itu tadi yang kita bahas tadi. Kaum lebih lu tadi, Iyalah, pelaku penyimpangan itu juga. itulah, Tapi aku dakwah. itu masalahnya. Mungkin dia bersembunyi begitu ya. Dia berkedok dengan akun dakwah, tapi dia cuman anda lihat ada story salah satu ustaz tadi kan, bertabayun juga nih. Hanya gini baru kita percaya. Dia bertabayun sama orang tersebut, berarti betul. Ini baru kita percaya. Dari tadi kan nggak bisa kita percaya 100%. Ya intinya kan ustadz itu pun melihat itu, bahwa saya ada Banyak laporan. masih banyak laporan, dan juga banyak identifikasi, sifatnya ini hampir menyerupai itu gitu loh. Iya, Anda dengar juga itu berita itu masuk di grup kan, katanya dia akun laki-laki ini punya pacarnya itu laki-laki gitu loh. Mind blowing nggak gitu loh. Padahal si kawan ini, akun ini termasuk akun yang dikenal lah gitu, banyak pengikutnya, dan akun influencer lah ya. Influencer gitu banyak, bahkan mereka punya lajnah juga gitu kan. Kita berpikir bahwasanya sekelas akun dakwah aja yang sehari-harinya menyampaikan nasihat, sehari-harinya menyampaikan dalil, mengambil faedah-faedah dari syekh, dari ulama gitu kan, bisa terjangkit bersembunyi di balik akun dakwah gitu.
akun dakwah ya, apalagi orang seperti kita yang mungkin agamanya ya cuman sebatas alif bata aja lah gitu. Atau belajar dari internet. Ya. Apalagi orang-orang yang mungkin yang memang nggak tahu sama sekali tentang agama gitu. Nah, makanya dia melegalitaskan tentang perilaku penyimpangan ini. Sekelas akun dakwah kena itu. Bayangkan coba Wayan. Kita diam di sisi ini. Mau kita diam. Kalau misalnya nanti orang biasa yang buat, oke, fine. Kerusakan. Mungkin dia korban. Dulunya korban. Kerusakan mungkin dia sendiri gitu kan. Ataupun sama lawannya lah 2 orang. Kalau akun dakwah Karena dia dari ribuan pengikutnya, dibenarkannya itu perbuatan penyimpangan tuh. Cemana coba? kerusakannya makin besar ya yang dibuat ya. Bayangkan. Makanya nggak bisa dipercaya Nggak ada. akun-akun ini. Sekelas ustadz aja bisa blunder. Sekelas ustadz bisa blunder. Bayangkan. Apalagi sekedar akun dakwah. Dan jangan lagi apalagi sekelas kita seperti ini. Setiap hari blunder. Blunder, set. Ya masalahnya itu. Sekelas ustadz bisa itu. Jatuh pada penyimpangan. Jatuh pada kesalahan. Nah, apalagi sekelas akun dakwah. Semacamnya bilang apa dia tadi. Nah, sekelas kita lagi gitu. Makanya kita bilang jangan pernah berekspektasi besar kepada manusia. Jangan pernah menganggap manusia itu kosong. Ya, tapi kan kita nggak bisa menyalahkan dia semua gitu. Mungkin dalam perkara ini yang menyukai kaum pelangi tadi itu, bolehlah kita hukumi itu penyimpangan soalnya. Kan banyak juga akun-akun yang mungkin yang ada baik-baiknya. Makanya gara-gara satu ini mungkin nanti semua nggak percaya lagi dengan akun-akun dakwah. Iya betul, masalah itu betul. Maksudnya kita jangan gara-gara satu orang rusak semua. Gara-gara satu nira rusak susu sebelanga. Kata pepatah. Maksud anak itu dia. Dan kita pun jangan terlalu berekspektasi misalnya, Masya Allah, akunnya ini dakwah semua, nasihat semua. Jangan. Hati manusia itu nggak ada yang tahu. Makanya disebut para ulama itu anak benar, orang yang beriman pada hatinya itu bisa celaka. Kenapa? Kalau hati membenarkan sesuatu, bisa jadi perilaku juga mengikutinya. Bahkan mungkin cerminan apa yang kita nampakkan itu adalah cerminan apa yang ada di dalam. Iya, ya. bisa jadi. Tapi gimana kalau kita nih sering buat dosa, buat maksiat. Tapi kita punya akun dakwah nih. Kita sering juga membuat dosa dan sebagainya. Tapi kita ingin menyampaikan ini nasihat dan sebagainya. Itu apakah kita dapat pahala juga itu gimana? Gini, hakikatnya berbagi kebaikan itu niatnya pertama bukan untuk orang tapi untuk diri kita sendiri. Iya, akan lebih baiknya ketika kita share orang berubah dengan betul. melalui hidayah itu. Makanya Anda bilang berapapun kebaikan sekecil apapun antum lakukan itu bernilai kebaikan. Cuman perkara itu kembali kepada hati antum sendiri sebenarnya. Kalau niatnya untuk ria ya nggak ada dapat. Tapi kalau memang niat antum membagikan, meng-share sebuah postingan itu dalam rangka untuk perbaikan yang pertama nih, untuk antum sendiri, kemudian orang lain mendapatkan faidah juga dari apa yang antum share, itu jadi pahala jariah untuk antum. Dan bukan untuk dalam perangkat ria dan ingin dipuji, dapatkan kebanggaan dari orang lain, itu salah niat. Makanya ini banyak kan fenomena-fenomena itu. Akun-akun dakwah ini berkedok akun dakwah, tapi ini tuh udah jadi fenomena tiap tahun lah. Ada aja tiap tahun tuh. Ada. Ada yang skandal karena uang donasi lah. Ada uang karena apa lagi? Ada karena wanita. Kalau uang donasi itu mungkin masih masih bisa diakal-akali. Apa pula diakal-akali? Donasi itu siapa? Iya, maksudnya masih bisa nampak wujudnya gitu. Oh gitu. Kecuali kalau dilarinya nggak nampak sama sekali langsung ada akun dakwah menggelapkan akun donasi, dia buat donasi tapi tak kemana disalurkan gitu. Nggak ada yang jelas laporannya gitu, tiba-tiba nanti udah digelapkan uang itu gitu kan. Ada banyak. Ada juga akun dakwah, Masya Allah pengikutnya ribuan tapi tergoda, terfitnah oleh wanita. Ada. Tapi normal tuh bilang gaji. Ya normal lah. Iya normal. Normal dia terfitnah sama wanita. Cuman masalahnya ini akun dakwah gitu loh. Dengan akun dakwah dia menggombal, merayu gitu. Atas nama dakwah dia
apa namanya menjadi buaya gitu kan. Nah itu dia bahayanya. Tapi kalau dia pribadi misalnya ya falitafadhal, urusan dia kok. Ini masalahnya dia mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan sunnah ikhwan gitu kan, untuk menarik perhatian dari wanita. Masalah itu urusan dia. Tadi masalah apa? Urusan kita harus apa kan? Sini kok. Sini antum, sini. Itulah antum milih-milih dosa kayak Bukan memilih dosa. antum perkara aku dakwah sama kali dah. Tapi kalau urusan yang tadi Jadi lah harus kita apakan nih? Itu besar loh dosanya Mas Fadil. Makanya kita tuh apalah jangan sok-sok apa kali lah, nanti kena ke kita kan bahaya. Ya itu dia makanya enggak bilang diri anak baik. Ini kan karena tuh. Kalau ada kawan antum yang punya akun dakwah itu terjerumus dengan itu kebermaktan istilahnya ya. Yang antum ceram, yang antum nasihati lah. Ya gitu. kita nasihati. Nanti dia antum bilang ya urusan dia gitu, nah itu nggak boleh sebenarnya. Masalahnya dia mengatasnamakan dakwah, Mana lebih besar itu daripada yang kaum tadi? Karena kaum Nabi Ya udahlah. Jadi istilahnya itu kan sama masalah. Ya, bukan keram. Maksudnya nasihatnya harus sama. Nasihat, ada juga ini penyimpangan juga. Masya Allah. Nah, jangan tuh bedakan. Masya Allah. Atau jangan antum apa? Apa? Permasalahan ini agak apa? Agak lembek gitu. Agak lembek. enggak lembek lah. Itu suatu kesalahan juga. Nah, ya udah. Betul. Antum jangan berusaha untuk menjebak anak. Antum tahu dari perkataan antum itu supaya anak itu tersudutkan dari perkataan anak sendiri. Oh no, nggak bisa Tersudutkan nggak bisa. Ada tuh. Anak nggak ada akun dakwah. Ya udah. Tuh rasa. Bukan merasa. Antum seolah-olah menjadikan anak sebagai apa namanya orang seperti itu. No, Nggak. no. Nggak ada buktinya. Mana? Misalnya kan ada yang nggak ada bukti aku lihat. Nah, makanya jangan. Udah. Antum bilang jangan suzon. Makanya kita apa namanya itu Inilah contohnya tadi ya. percaya nggak percaya. Dan Akun dakwah kan. yang banyak kan masih banyak juga akun yang sistem lah, masya Allah. Yang amanah gitu ya, Nah. menyampaikan. Makanya kalau anak sih, anak ikuti aja lah, usah aja lah. Maksudnya usah ini aja, Jadi memang terpercaya lah. Harus usah senior. ilmunya Kalau anak di Instagram gitu aja, anak ikuti usah senior. Kalau akun-akun dakwah itu ya paling-paling kalau dibina gitu. ya ada Ataupun diawasi oleh ustadz ini gitu. Nah itu anak ikuti. Tapi kalau sebatas share kebaikan, awak pun bisa gitu kan. Tapi buat akun apa boleh? Boleh. ya itu tuh menyebarkan kebaikan. Itu Ya. menyebarkan kebaikan. Tapi dengan Sebenarnya akun dakwah ini, dia itu, gimana kita bilang Bapak Dina? Dia itu bukan berarti dari pribadi kita pun bisa menyebarkan dakwah sehingga orang yang nyebut itu akun dakwah gitu loh. tapi kalau kita manfaatkan untuk dunia boleh nggak? Manfaatkan Untuk dunia. Dalam perkara dunia. Ini akun dakwah nih udah banyak nih. Terus kita manfaatkan untuk dunia boleh nggak? dunia dalam hal apa dulu? Ya, Kalau untuk pribadi, misalnya endorse atau iklan atau misalnya buat pelatihan gitu. ya Boleh nggak? boleh. Terus apa juga antum nggak boleh jadi? Maksud anak itu, dia itu buat demikian untuk menipu gitu. Ada artian menipu apa? Dia endorse kan. Dia bilangnya, Berarti dalam lah niatnya di situ. Apa? Berarti dalam lah niat di situ. ya misalnya dia jualan nih. Dari akunnya itu dia jualan. Yang awalnya akun ini untuk menyebar kebaikan aja, untuk biar orang dapat hidayah dan sebagainya. Tiba-tiba udah naik followernya, udah naik, semuanya tinggi. Tiba-tiba dia tergoda dengan perkara endorse. Nah, kalau dia sampai meninggalkan niatnya itu dan berubah itu bermasalah juga. Tapi kalau Anda maksud ini, kalau misalnya dia nih, ya dia punya usaha juga gitu. Dia share lah di media itu ya, nggak apa-apa.
Tapi jangan menjadikan itu sebagai ladang tujuan dia untuk mendapatkan itu bahaya. Dia salah niat. Karena kan banyak sekarang nih ya akun dakwah dia membuka pelatihan ini, pelatihan itu. Ya kalau bermanfaat ya tafadhol, nggak masalah. Kalau Itu menguntungkan. menguntungkan siapa? Ya dia lah. Ya maaf masalahnya. Yang anda maksud ini dia jelas dia tujuannya apa dan kemana gitu. Jadi orang pun nggak berprasangka buruk. Ini kadang ada yang buka donasi dia misalnya, ataupun dia buka pelatihan lah gitu. Sehingga ketika orang ikut pelatihannya nggak apapun dapat gitu, ataupun penipuan gitu. Dia buat dia buat misalnya kayak giveaway gitu kan. Siapa yang follow ini ya. Tiba-tiba nanti setelah di follow, setelah dikerjakan challenge hari dia jadi zong gitu. Nah, itu kan sama juga salah niat dan penipuan gitu. Itu dia Pak Padi. Bahaya memang. Apalagi gimana? So berarti istilahnya itu tadi kan. Berarti intinya walaupun kita punya akun dakwah tapi kalau buka endorse itu berarti boleh. Boleh. Intinya itu harus jelas aja gitu. Niatnya, arahnya mau kemana. Kalau misalnya memang untuk pribadi ya jelaskan aja ini memang untuk pribadi Ana gitu. Apa masalahnya? Jangan dibuat ini untuk umat gitu. Bahaya itu. Atau bahkan kalau sekarang ini nggak usah lagi berkedok akun dakwah, nunjukkan diri sendiri aja. Gitu. Misalkan kita mau menyampaikan sesuatu, ya udah nampilkan aja diri sendiri. Jadi kalaupun ada kesalahan apa yang kita sampaikan, ya kita yang salah. Bukan salah satu orang atau disangkutkan dengan agama gitu. Kita yang disalah. Makanya Anda pribadi, kalau orang-orang teman-teman di akun dakwah ini, teman-teman yang berkecimpung dalam influencer dakwah ini, ya udah tampakkan aja diri. Ya. Betul kayak antum bilang ya. Itu lebih bagus. Maksud Anda gini, ketika nanti terjadi suatu kesalahan, orang itu nggak jadi ribut gitu. Gara-gara kita gitu, sehingga citra sunnah gitu kan, citra dakwah itu ya diburuk gara-gara kita. Ya udah tampakkan aja diri, ini adminnya gitu loh. Nah, ketika nanti terjadi blunder kesalahan ya bisa langsung nasihati ke adminnya gitu. Iya, kita tahu orangnya. Tahu orangnya, ya bisa langsung tegakkan hujah, bertabayun gitu. Ini kalau bersembunyi di akun dakwah, ya kita nggak tahu di belakangnya siapa gitu. Entah nanti orang-orang nonis pula kan, orang-orang kafir pun untuk adu domba gitu kan. Kan banyak tuh akun buzzer itu. Itu dia. Saya takutkan ya. Nah, contoh kayak gini juga terkait tentang akun itu tadi yang bapaknya adminnya itu pelaku LGBT. Dia kan awalnya kita berpikir di akunnya aman-aman aja kan gitu. Rupanya di balik akun udah banyak korban-korban yang dia jadikan gitu. Bahkan itu menggait korban juga ya. Ya, itu dia bahayanya. Itu Bang Fadil. Ya berarti itulah intinya berarti. Kita berlindunglah dari perbuatan yang anak pun gara-gara itu udah jarang anak nge-gym sekarang. Takut terjangkit ya. Ya. Terjangkit atau tergoda tuh. Enggak, nauzubillah lah. Maksudnya anak tuh kayak risih gitu loh. Masa laki-laki halo bang, sendirian aja gitu.